Dimohon untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan mode silent pada perangkat seluler masing-masing agar acara dapat berjalan dengan kondusif. Yang kami hormati, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bapak Insinyur Arief Joko Sutrisno. Yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini, Statistisi Ahli Media BPS Kabupaten Pasuruan, Bapak Henry Suryaning Handoko SST, dan Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Pasuruan, Ibu Yumayasari SSI M. Dan kami hormati seluruh hadirin dan tamu undangan yang telah hadir saat ini. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat hadir secara fisik dalam acara Fokus Grup Discussion Pembahasan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mas Statistik hadirin dimohon untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Dodi Purwanto. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. Izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian Focus Group Discussion pembahasan standar pelayanan publik BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami semua. Ya Allah, ya Syakur, ya Allah, betapa banyak sudah nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Tak terhitung sudah nikmat-Mu itu kami rasakan dan kami nikmati. Namun demikian kami tetap memohon kepadamu untuk mendapatkan tambahan nikmat dan kasih sayang. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Limpahkanlah kepada semua yang hadir saat ini kesehatan jasmani dan rohani, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rasul, ya Allah, berikanlah kami kecerdasan akal dan pikiran, kecerdasan hati dan rohani, sehingga acara ini dapat membuahkan hasil yang sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ilhami kami ketepatan dalam melaksanakan kebenaran, ilhami kami ketepatan dalam mengambil keputusan, jauhkan kami dari fitnah dan hal-hal yang meragukan. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala bentuk kemunafikan, riya dan keangkuhan. Penuhilah hati kami dengan keikhlasan, kejujuran dan kerendahan hati. Ya Allah, ya Somad, ya Allah, kami menyadari bahwa Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka untuk itu kami menyembah-Mu, memohon ampunan dan pertolongan dari-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perlu diketahui, fokus grup discussion kali ini
diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, kita akan simak bersama sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Pasuruan sekaligus membuka acara fokus grup discussion pembahasan standar pelayanan publik Kabupaten Pasuruan tahun 2024 pada pagi hari ini. Dengan hormat, pada Bapak Insinyur Arif Djogo Soetejo MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta FGD dari PD, dari dinas-dinas, kemudian dari usaha, perguruan tinggi, dan yang media massa, serta lembaga non-profit, ya, kemudian pemateri nanti Ibu Maya dan Ibu Maya dan Pak Henry, serta panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mereka kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu, berkumpul dan mengadakan acara FGD standar pelayanan publik di BPS Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua atas kehadiran di rumah makan Perbring untuk acara ini. Dan saya mohon maaf juga sebenarnya ini waktunya bukan hari Jumat, tapi karena kemarin dan minggu depan begitu padat, tidak ada waktu lagi, sehingga kami jadwalnya ini kami paskan di hari Jumat ini. Mohon maaf karena waktunya juga pendek dan mungkin Bapak Ibu semua punya kegiatan-kegiatan yang lain tentunya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, semoga nanti kegiatan ini bisa seefektif mungkin ya, karena kita nanti terbatas oleh waktu sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pelayanan publik, sudah barang tentu kita berhubungan dengan produk pelayanan mungkin dari instansi pemerintah atau organisasi yang lain, dan juga masyarakat yang membutuhkan itu. Kalau kita lihat selama 24 jam itu pasti pelayanan publik itu pasti ada terjadi dan dilakukan, mulai kita bangun tidur maupun pas mau tidur juga gitu. Apalagi di kesehatan, di rumah sakit itu pelayanan publik itu ya pasti ada, baik malam, pagi gitu. Sekarang pelayanan publik betul-betul semakin meningkat dan memang benar-benar untuk mempermudahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat mungkin ada dari kita dari Dukcapil atau dari rumah sakit, pasti itu merasakan sekarang. Daftar di rumah sakit, kamu datang kan sekarang pakai HP gitu kan, digital Android gitu ya, itu sudah terdaftar ya, kesana lagi baru daftarnya. Di Dukcapil juga begitu. Sekarang pindah rumah atau kelahiran anak itu cepat sekali. Itu betul-betul sekarang itu memang masyarakat diutamakan itu. Bahkan ada di kabupaten, saya rasa di Pasuruan juga mungkin ya, untuk urusan kependudukan ada ATM-nya di beberapa tempat strategis itu ada ATM-nya. Jadi mau pindah mau apa cukup di ATM itu, swab mandiri, pelayanan mandiri itu benar-benar sangat membantu masyarakat. Kemudian ada lagi kalau kita di katakanlah di rumah sakit atau di puskesmas itu sekarang benar-benar pakai online gitu ya. Kalau dulu masih manual, sekarang
komputer. Daftar sekarang langsung panggil di sana, nanti pulangnya dapat obatnya gitu langsung. Benar-benar membuat customer atau pasien ini benar-benar merasa jadi raja. Dan itu bagi instansi pemerintah maupun organisasi yang lain seperti BPS juga ingin membuat pelayanan publik semakin bagus, semakin pelayanan prima, dan tentunya ada standarnya. Nah, standar inilah yang akan Bapak Ibu sekalian kami undang di sini untuk memberikan masukan bagi kami BPS bagaimana sebaiknya kami untuk memberikan pelayanan ke publik. Ya, tentunya beda BPS dengan katakanlah dengan distribusi capil, kesehatan, pertanian atau yang lain gitu ya. Karena BPS ini berupa outputnya data, tentunya yang punya kepentingan dengan data itu tertentu, mungkin dari pemerintah, dari media, dari usaha, atau dari pendidikan, akademisi. Ini tentunya itu nggak mungkin masyarakat umum gitu ya, nggak mungkin untuk membutuhkan data gitu. Dari memang untuk kepentingan seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat visi misi BPS ya, tadi yang pertama kali visi misi BPS. Visi BPS adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia. Tentunya ini menindaklanjuti visi misinya pemerintah Presiden ya, yaitu sekarang visinya adalah negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Jadi ditindaklanjuti oleh visi BPS. Yang penting ada mungkin majunya gitu ya. Kalau di pemerintah itu ada negara Nusantara berdaulat maju gitu ya, di BPS juga harus ada majunya gitu. Ini gampangan aja gitu. Jadi untuk menindaklanjuti pemerintah sehingga BPS ada visinya seperti itu. Bagaimana misinya untuk menindaklanjuti visinya itu, yaitu menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Jadi memang BPS mengacu pada internasional biar bisa diperbandingkan antara negara satu dengan negara yang lain, dan juga di lingkungan internal BPS itu sendiri. Jadi data itu bisa dibandingkan dengan data-data yang lain. Pertumbuhan ekonomi di BPS itu bisa dipakai oleh badan-badan dunia yang lain, misalnya IMF gitu ya, bisa memakai data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS karena bisa dibandingkan, standarnya sama juga. Kemudian membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Jadi sekarang ada pembinaan statistik sektoral ya. Kami bersinergi dengan dan kolaborasi dengan Kabupaten Pasuruan ya. Kami siap untuk membina statistik sektoral. Kemarin juga sudah banyak sekali dinas UPD yang pembinaan statistik sektoral ke kami, dan kami kadang-kadang yang ke kantor UPD dinas ya, atau tim dari dinas UPD ke kami, dan kami juga membuka untuk katakanlah pelayanan nanti akan disampaikan oleh tim kami tentang statistik sektoral atau pembinaan statistik, dan itu di luar kantor maupun di dalam kantor. Kemudian pelayanan prima, ini bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional. Ini nanti juga terkait juga pelayanan publik ya. Kemudian membangun SDM yang unggul dan adaptif, berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. Kemudian dasar hukum standar pelayanan ini yang ditetapkan oleh Permen PAN nomor 15 tahun 2014 ada 3 poin ya. Pertama, penyelenggara pelayanan publik itu harus ada standarnya dari acuan atau tolak ukur. Kemudian yang kedua adalah harus melibatkan stakeholder masyarakat atau pihak-pihak yang lain yang terkait, dan ketiga adalah berita acara berkenan nanti Bapak Ibu sekalian pada akhir sesi
Dan ini yang paling penting di dalam proses bagaimana pelayanan publik disiapkan atau dibuat oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada komponen standar pelayanan service delivery, yaitu proses penyampaian pelayanan dan manufacturing. Ini kalau manufacturing ini adalah pengolahan pelayanan di internal yang disiapkan di internal penyelenggara pelayanan. Kalau kita lihat di service delivery atau proses penyampaian pelayanan, itu ada persyaratan pelayanan. Di setiap pelayanan itu punya persyaratan-persyaratan tertentu di dalam melayani masyarakat. Kemudian ada sistem mekanisme SOP, itu juga kalau kita lihat misalnya kita mengurusi KTP, harus membawa ini kan gitu, bagian dari syaratnya. Kalau di BBS nggak ada Pak. Kalau di BBS kalau ingin data atau konsultasi nggak ada persyaratan apapun. Datang minta konsultasi atau lewat web aja. Nanti bisa mengakses atau mendownload data-data yang ada di webnya. Kemudian jangka waktu pelayanan pasti ada jangka waktunya kan ya. Pelayanan apapun itu pasti ada jangka waktunya. Biaya tarif pelayanan juga sudah jelas, biasanya pembayaran terkait dengan pelayanan itu sudah jelas ditampilkan ya, dilihat di keuangan yang berhubungan dengan customer. Kemudian produk jenis pelayanan, setiap pelayanan pasti punya produk-produknya macam-macam di situ. Kemudian penanganan pengaduan saran dan masukan, ini terkait dengan mungkin ada keluhan-keluhan dari customer pelanggan, itu bisa mengadakan memberikan saran pengaduan dan masukan. Pasti itu di mana-mana pasti ada itu, baik itu lewat WA atau memasukkan surat atau apa di tempat yang disediakan. Kalau di BPS pakai WA gitu ya, pakai WA terus pakai apa? Lapor itu ada juga. Jadi misalnya ada keluhan di BPS itu bisa lewat WA, bisa lewat email gitu. Nah, bagaimana penyelenggara pelayanan publik? Apa yang harus disiapkan? Tentunya pertama adalah dasar hukum. Ini sebagai acuan kita mengadakan pelayanan publik. Kemudian sarana dan prasarana dan atau fasilitas ini sudah tentu harus ada ya, tempatnya gitu untuk pelayanan publik. Kompetensi pelaksana ini yang melayani. Kami nanti akan dijelaskan oleh tim kami nanti. Ada namanya Halo PST. Halo PST, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan data, meminta penjelasan, cukup bisa video call gitu ya. Saya akan jelas. Video call atau telepon atau WA-an, nanti ada pelaksana yang menangani itu. Ada kami menyiapkan 5 atau 6 ya. 6 staf kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian customer untuk konsultasi tentang data atau bertanya tentang kegiatan statistik. Kemudian pengawasan internal ya, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, tentunya ini bagi kepentingan customer. Dan terakhir untuk usaha internal adalah harus ada evaluasi kinerja pelaksana. Selanjutnya kita sampaikan bahwa nanti mungkin lebih detail dijelaskan oleh tim bahwasanya sekarang BBS sudah lebih ke arah digital ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ke kantor kami, mungkin perpustakaannya juga sekarang sudah nggak begitu banyak buku publikasi. Mengapa? Karena kami mengarah ke digital. Di web semua publikasi ada di web. Kalau ingin melihat secara digital, publikasi bisa juga. Kalau dilihat di perpustakaan hanya sedikit Pak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang baru-baru aja gitu ya, hanya baru-baru aja. Dan sekarang memang pengunjung di kantor itu yang
pinjam buku, publikasi, itu jarang sekali Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak di web, ya, di web. Ada yang dari luar negeri sampai ribuan gitu yang mengakses webnya BPS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti kalau ingin data apa bisa mengakses di webnya BPS, nanti akan di alamatnya bisa ditampilkan nanti. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kemudian ada persepsi anti korupsi. Tentunya ini yang harus kita domani sekali ya, karena ini tidak perlu terjadi di pelayanan publik, yaitu tentang integritas, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungli, praktek calo, ini harus dihindari semuanya. Di BPS kami semuanya free selama itu sudah dipublis ya, sudah dipublikasikan, Bapak Ibu download bebas. Ingat saya dulu waktu puluhan tahun yang lalu itu mesti apa? Kalau ke perpustakaan fotokopi. Kadang fotokopi itu kadang customer atau yang pelanggan itu nggak tahu tempat fotokopi, minta tolong ada staff nanti dikasih uang gitu ya. Itu zaman dulu itu. Sekarang sudah nggak ada lagi, bebas. Pembelian data-data itu sudah ada SOP-nya, itu ada memang peneliti itu kadang-kadang membutuhkan data yang lebih detail, sehingga minta data atau beli data itu ada standarnya, ada biasanya berapa itu? Tergantung ukuran file gitu. Dan itu masuk kas negara PNBP gitu. Jadi bukan ke BPS ya, langsung ditransfer ke PNBP sana, ke negara kas negara. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami untuk evaluasi, kita juga mengadakan survei juga tentang indeks kepuasan konsumen. Pada tahun 2023 kemarin, IKK, indeks kepuasan konsumen, ada penilaian ya sebesar 95,01 ya indeksnya. Ini menunjukkan kualitas pelayanan PSD BPS Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori sangat baik, skala 100. Dan ini terus kami upayakan dan kami perbaiki mana-mana kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Tentunya dalam momen seperti ini nanti Bapak Ibu kami mohon untuk bisa memberi masukan kepada kami juga. Kemudian survei kebutuhan data SKD adalah survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Itu ada survei SKD-nya, sudah dilakukan sudah berapa persen? 100% juga ya. Kemudian indeks persepsi anti korupsi IPA 98,54. Jadi customer atau pelanggan yang akses BPS itu kita survei juga tentang adakah korupsi di dalam ketika minta data gitu, di BPS. Nah, ini jawabannya 98,54 ya. Alhamdulillah bisa baik. Kemudian hasil SKD, kalau kita lihat hasil SKD ini ada 48,48%, hampir separuh itu yang mengakses data, yang membutuhkan data dari BPS itu jenjang pendidikannya sarjana atau D4 atau S1. Jadi hampir separuh itu D4 atau S1. Kemudian 39,39 adalah PNS, ya mungkin untuk perencanaan di kantor ya, pemerintahan itu hampir 40% ya, 39,3%. Kemudian kalau dilihat dari gender itu ternyata bapak-bapak atau laki-laki yang paling banyak mengakses data BPS, 66,67%. Sisanya ibu.
Kemudian kalau kita lihat konsumen menurut jenis layanan itu yang mengakses website itu sebesar 37,74%. Sebenarnya harusnya tambah besar daripada harus ke kantor gitu, karena semuanya ada di website kan. Kemudian konsumen menurut fasilitas utama untuk memperoleh pelayanan ke STPPS sebesar 40%. Ini juga dari website ya, All Staff PPS. Jadi kita mengakses web itu bisa langsung mengakses di seluruh Indonesia, bisa dari pusat, daerah mana saja bisa kita akses di webnya BPS Pasuruan. Kemudian yang terakhir, konsumen menurut pemanfaatan utama hasil kunjungan. Pemanfaatan utama hasil kunjungan data BPS untuk kegiatan pemerintahan. Tadi saya sampaikan 39% dari pemerintahan ya, dari ASN itu ternyata untuk kepentingan pemerintahan atau kantor hampir separuh lebih 51,52%. Jadi sebagian besar masih untuk permintaan data untuk pemerintahan ya, untuk kantor itu 51%. Selebihnya itu untuk penelitian, mungkin usaha bisnis ya, tapi paling banyak adalah untuk pemerintah. Saya pikir itu dari saya, mungkin nanti lebih baik nanti akan bisa diskusi ya dari Pak Edi. Nanti mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan dari FGD ini, karena terus terang Bapak Ibu sekalian, ini adalah FGD pertama kali dalam pelayanan publik. Sebelumnya kita belum pernah mengadakan, tapi baru tahun kali ini dan tahun ini kita membuka untuk FGD agar pelayanan publik di BPS standarnya juga jelas ya, maupun jelas, nanti biar ujung-ujungnya untuk pelayanan prima ke konsumen dan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak ada kata-kata yang salah, tidak kurang. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik, lancar dan banyak bermanfaat pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, rangkaian fokus grup discussion secara resmi telah dibuka. Sebelum memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi serta diskusi bersama narasumber, kami persilakan Bapak dan Ibu hadirin untuk coffee break sejenak selama 10 menit. Kemudian kembali untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Iya.